Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Amalia, mahasiswi jurusan Terjemah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video kali ini saya ingin menerjemahkan sebuah teks cerita dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori dan masalah penerjemahan Arab Indonesia. Dan dosen pengampu mata kuliah kali ini Pak Muhammad Syarif Hidayatullah. Di penerjemah kali ini saya menggunakan metode penerjemahan yang berorientasi pada keterbacaan teks sasaran, yaitu metode adaptasi. Penerjemah tidak terlalu memperhatikan keterlibatan struktur teks sasaran, namun hanya memperhatikan apakah terjemahannya dapat dipahami dengan baik oleh penutur bahasa sasaran atau tidak. Allah menganugerahi 12 anak laki-laki untuk Yakub, dan dia sangat mencintai anak-anaknya. Mereka adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan suatu malam Yusuf bermimpi indah. Ketika bangun, dia pergi menemui ayahnya, dan dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 planet, matahari dan bulan. Aku melihat mereka bersujud kepadaku." Yakub mengetahuinya bahwa Yusuf adalah seorang luar biasa. Dia menyarankan untuk tidak memberitahu mimpi ini kepada saudara-saudaranya, sehingga tidak mencurigakannya. Dan Yakub memberi kabar gembira kepada putranya bahwa Allah akan menganugerahinya kenabian dan kebijaksanaan, sebagaimana dia memberikan kepada kakeknya Ibrahim dan Ishak, dan mengajarkan untuk menafsirkan mimpi. Saudara-saudara Yusuf merasa marah dan memutuskan untuk membuangnya. Mereka meminta izin kepada ayah mereka untuk mengajak Yusuf bermain bersama. Yakub pun mengizinkannya, lalu mereka pergi bersama Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Setelah mereka melepas bajunya, mereka melumurinya dengan darah domba. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis dan berkata, "Oh ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu serigala memakannya. Dan ini bajunya berlumuran darah." Yakub pun bersedih dan berkata kepada anak-anaknya, "Tetapi kalian telah melakukan hal itu kepada saudara kalian, maka hanya bersabar inilah yang terbaik. Dan kepada Allah saja memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Sebuah kafilah lewat di dekat sumur itu dan menemukan Yusuf ada di dalamnya. Lalu mereka menolongnya dan menjualnya ke Mesir. Menteri Mesir melihat Yusuf di pasar. Dia mengaguminya, lalu dia membeli dan membawanya ke rumah. Istrinya sangat senang karena sebelumnya ia tidak dikaruniai seorang anak. Menteri itu kemudian berkata kepada istrinya, "Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita dan bisa kita jadikan sebagai anak." Hari demi hari Yusuf pun tumbuh menjadi seorang pria muda yang sangat tampan. Kemudian istri menteri jatuh cinta kepadanya. Suatu hari dia menawarkan cintanya. Yusuf pun meninggalkannya dan melarikan diri. Istri menteri tersebut meraih gamis Yusuf lalu meninggalkan bekas robek dari belakang. Tiba-tiba, menteri tersebut mendapati mereka dari depan pintu kamar. Sang istri menuduh Yusuf dengan mencoba menyerangnya. Akan tetapi Yusuf membantah tuduhan itu. Kemudian, ada seorang pria dari kerabat istrinya datang, mengatakan bahwa jika gamisnya robek dari depan, maka Yusuf benar. Tapi jika gamisnya robek dari belakang, maka dia salah. Dan ternyata Yusuf tidak bersalah, tetapi kejadian itu menyebar di kota. Dan orang-orang tahu istri menteri mencintai Yusuf.
Kemudian, istri menteri memutuskan untuk menunjukkan kepada orang-orang alasannya dan mengundang para wanita kota itu. Dia membawakan mereka buah-buahan dan pisau, kemudian memerintahkan Yusuf untuk keluar dan datang ke hadapan mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak sadar telah memotong tangan mereka sendiri dengan pisau namun tidak merasakan luka. Dan sang istri berkata, "Itulah orang yang menyebabkan kalian mencelakaku. Aku menawarkan cintaku dan jika dia menolak, dia akan dipenjara." Yusuf berkata, "Aku lebih suka dipenjara daripada aku mengingkari Allah." Sebelum matahari terbenam, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia bersama dua pemuda lain, seorang tukang roti dan pelayan raja. Masing-masing dari mereka bermimpi. Pelayan itu mengatakan dia melihat dirinya meremas anggur untuk raja. Adapun tukang roti, dia berkata, "Aku melihat roti di kepalaku sebagiannya dimakan oleh burung." Yusuf berkata kepada pelayan itu bahwa dia akan bebas dari penjara dan kembali menyediakan khamar untuk raja lagi. Adapun tukang roti, ia akan mati dan burung memakan sebagian dari kepalanya. Sebelum pelayan itu pergi, Yusuf meminta dia untuk mengingatkan raja bahwa Yusuf dipenjara tanpa bersalah, tetapi pelayan itu lupa. Setelah beberapa tahun berlalu, raja bermimpi dan tidak ada yang tahu penafsirannya. Dia melihat 7 sapi gemuk di tepi sungai dimakan oleh 7 sapi yang kurus, 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir gandum kering. Lalu pelayan itu ingat Yusuf, bagaimana dia menafsirkan mimpinya. Maka dia meminta kepada raja untuk diizinkan pergi ke penjara dan bertanya kepada Yusuf. Yusuf berkata, "Akan ada 7 tahun di mana perkebunan berlimpah, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Dan kemudian datang tahun kemakmuran yang melimpah di seluruh bumi." Raja memerintahkan Yusuf untuk keluar dari penjara dan menjadi menteri negara. Dan Yusuf memerintahkan penanaman gandum juga biji-bijian selama 7 tahun. Dan dia menyimpan hasil panen di gudang untuk melindungi negara di saat-saat sulit. Sesungguhnya tahun-tahun kemakmuran berlalu dan tahun-tahun kesulitan datang. Kemudian Yusuf membagikan kepada orang-orang gandum dan biji-bijian. Dan kelaparan pun semakin melanda sehingga orang-orang datang dari negara-negara tetangga untuk mengambil kebutuhan mereka. Suatu hari datanglah saudara-saudara Yusuf. Dia mengenal mereka akan tetapi mereka tidak mengenalnya. Maka muliakanlah mereka dan berilah mereka makan. Tetapi dia meminta mereka agar membawa adik laki-laki dengannya untuk memberikan apa yang mereka minta. Dan Yusuf memerintahkan para pelayannya agar meletakkan barang-barang saudaranya yang datang kepadanya untuk menukar dengan gandum di dalam karung mereka. Saudara-saudaranya kembali ke ayah mereka dan memintanya untuk mengutus adik laki-laki mereka. Dan Yakub setuju setelah mereka berjanji untuk menjaganya. Begitu Yusuf melihat adik laki-lakinya, dia membawanya ke tempat yang jauh dan berkata kepadanya, "Aku adalah saudaramu, jangan katakan ini kepada saudara-saudaramu." Kemudian dia meminta para pelayannya untuk memberikan saudara-saudaranya gandum dan menyelipkan piala raja di dalam karung saudaranya. Saudara-saudara Yusuf pun mengambil tindakan sehingga para prajurit berteriak kepada mereka, "Anda adalah pencuri. Anda mencuri piala raja." Dan Yusuf mencarinya, dia menemukan piala raja di dalam karung saudaranya. Saudara-saudara Yusuf kembali ke ayah mereka dan memberitahu kepadanya apa yang telah terjadi.
Yakub pun meratapi putranya dan ingat bahwa dia kehilangan Yusuf, dan terus menangis sampai dia kehilangan penglihatannya. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke Mesir. Dia berharap Yusuf memulangkan saudara laki-laki mereka. Yusuf berkata kepada mereka, "Tahukah Anda apa yang Anda lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya?" Dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu Yusuf." Yusuf berkata, "Saya Yusuf dan ini saudaraku. Semoga Tuhan melindungi kita. Jangan takut, aku tidak akan menghukummu." Kemudian Yusuf memberi mereka bajunya dan meminta mereka untuk kembali ke ayah mereka, melemparkan bajunya ke wajah ayah mereka untuk mengembalikan penglihatannya. Dan dia meminta mereka datang untuk tinggal di Mesir. Dan saudaranya kembali ke Yakub, melemparkan baju Yusuf ke wajah Yakub sampai penglihatannya kembali. Yakub dan keluarganya pun pergi ke Mesir. Yusuf menyuruhnya masuk dan mereka duduk di atas tahta. Kemudian menjadikannya berkedudukan yang mulia. Dengan demikian, visi terpenuhi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.